Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky. Jadi saya akan menceritakan kisah atau pengalaman saya waktu masih sekolah di SMA atau SMU negeri. Jadi saya lulus tahun 1999. Waktu itu kejadian saya mulai ceritakan saat saya kelas 2 ya. Jadi ketika kelas 2 itu saya punya teman satu kelas namanya Bayu. Bayu ini punya ini apa itu satu geng gitu ya, beda kelas gitu, ada Fahmi, ada Reno, ada Gilang. Mereka berempat itu deket banget, sudah sangat akrab karena mereka berasal dari SMP yang sama sebelumnya. Saya juga mengenal mereka sih, cuman nggak deket-deket amat gitu ya, jadi nyapa doang gitu, sesekali ketemu di kantin gitu. Ya karena Bayu sering ngobrol-ngobrol sama saya di kelas gitu ya. Jadi Mbak Bayu juga tahu kalau saya ini perokok. Jadi saya ini perokok mulai kelas 2 SMP. Dan Bayu sama teman-temannya itu juga suka merokok gitu ya, dan dia cerita kalau mereka tuh sering merokok di aula belakang, di aula sekolah yang posisinya di belakang sekolah itu. Mereka sering merokok di saat jam istirahat atau saat jam kosong gitu ya. Suatu hari Bayu ngajakin saya tuh nongkrong sama teman-temannya gitu ya di aula belakang gitu ya. Setelah saya ikutan, ya ternyata asik juga ngobrol sama mereka, bercanda gitu ya. Bercanda dan hampir sering lah kita jam istirahat itu nongkrong di belakang aula sekolah itu ya, merokok di situ. Sering banget gitu ya. Suatu hari nih ada kejadian, waktu itu si Bayu pamit mau beli makanan atau minuman dulu di kantin gitu ya, karena sudah habis gitu ya. Waktu di aula sekolah dia pamit mau ke kantin dulu gitu. Ketika sampai ujung, tiba-tiba dia berlari balik gitu ya, berlari balik dan bilang kalau ada Bu Wahyu. Bu Wahyu itu guru killer ya, jadi disiplin banget. Jadi beliau mau arah berjalan ke belakang aula gitu ya. Kami berlima jadi ketakutan banget dan bingung. Akhirnya kami terjebak kan. Kami mau lari ke sebelah utara, tapi kan itu tertutup ya. Jadi akhirnya kami harus sembunyi di toilet. Kami sembunyi di toilet semua. Kami kunci dari dalam. Lalu terdengar suara sepatu dari Bu Wahyu ya, tek 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 gitu ya. Dan beliau berhenti tepat di depan toilet. Beliau mencoba membuka pintu toilet kan nggak bisa. Kami nggak berani sama sekali bersuara apapun, bahkan sampai nahan nafas. Mungkin Bu Wahyu sudah curiga. Kenapa? Karena banyak abu rokok berserakan dan ada beberapa puntung rokok di situ. Akhirnya Bu Wahyu pergi dari situ. Mungkin dia berpikir, oh anak-anak ini paling sudah nggak di sini. Sekarang udah di kantin, jadi nggak bisa ditangkap nih, gitu ya. Kami penasaran, mungkin bisa jadi apa itu ada siswa yang nggak suka dengan kami, terutama sama 4 orang teman saya. Terkenal jahil, terkenal bikin onar, suka ngerjain siswa yang lain, bahkan guru pun pernah mereka kerjain. Suatu ketika nih pernah ya, Fahmi sama teman-temannya itu bawa petasan di sekolahan. Sedangkan di sekolahan itu ada teman kami ya, salah satu siswa itu si Intan itu punya lemah jantung. Jadi ketika pas mereka nyalain petasan, si Intan ini pingsan. Gitu loh. Dan tapi untuk hal itu mereka kapok. Karena senakal-nakalnya mereka nggak mau nyakitin temen sampai segitunya sih gitu ya. Jadi mereka nggak mengulangin lagi. Tapi teman-teman mereka itu emang terkenal ya bikin onar gitu ya. Ya mungkin jahil lah, kenakalan anak remaja ya.
Akhirnya karena tempat tongkrongan sudah diketahui guru, kami sudah jarang lagi nongkrong di belakang aula sekolah itu. Ya, nongkrongnya di kantin, dan saya dan teman-teman itu sudah jarang nongkrong di sekolahan gitu ya. Saya sendiri paling-paling ya sama teman-teman yang lain gitu ya. Di kantin, habis itu bel masuk ya masuk lagi di kelas gitu ya. Tapi di luar itu kadang saya masih sering nongkrong di luar sekolah waktu malam minggu gitu. Masih nongkrong sama Bayu, sama Fahmi, sama Reno gitu ya, sama Gilang, karena mereka anaknya lucu-lucu juga, suka bercanda gitu ya. Kadang kita juga keliling kota-kota gitu. Suatu hari si Bayu eh bilangin nih, "Bro, ada tempat baru nih buat nongkrong di sekolahan." Saya sih sebenarnya sudah nggak terlalu pengen lagi sih nongkrong sama mereka, maksudnya nongkrong merokok merokok di area sekolah, saya nggak terlalu tertarik sih gitu ya. Cuman ya udah deh, ayo ayo di mana gitu ya. Ya udah ikut aja nanti waktu istirahat. Pas waktu istirahat, Bayu ngajak, sekolahan kami menghadap ke arah timur ya. Dia mengajak kita ke arah utara gitu, jalan di lorong-lorong itu ya. Di koridor-koridor sekolah, akhirnya setelah utara kita belok ke kiri ke arah barat. Sebenarnya dulu perasaan nggak enak gitu ya, waktu saya diajakin gitu ya. Ini kok arahnya ke tempat sepi itu ya, di pojokan itu ya. Jadi kita di pojokan itu ada lab biologi. Lab biologi itu kan memang sepi ya, kecuali jam pelajaran ada yang lagi praktikum gitu ya. Jam istirahat ya sepi di situ, di pojokan situ. Di depan apa itu lab biologi itu sebuah ruangan, bagian belakang sebuah ruangan gudang yang nggak terpakai sebenarnya buat nyimpen apa itu bangku-bangku rusak, komputer rusak taruh di situ, tapi bagian belakangnya. Nah, akhirnya kita nongkrong di situ, nongkrong-nongkrong di situ gitu ya. Merokok, bercanda-bercanda seperti biasanya gitu ya. Ya, saya akhirnya juga mulai merasakan enak juga deh nongkrong di sini, apalagi kita bisa lihat ke arah timur itu, kalau ada yang datang kelihatan dan kita langsung bersihkan dan kita bisa lari itu aja nanti. Di sebelah apa itu lab biologi itu ada ruangan nggak terpakai gitu ya, kecil gitu ya, seukuran toilet gitu ya. Ya kita nggak tahu juga soalnya itu pintu dikasih palang kayu dua gitu ya, jadi sudah dikunci dikasih palang pintu dua gitu ya. Jadi ya intinya kita nggak boleh masuk lah itunya, dan susah lah kita masuk, mau ngapain juga masuk di dalam situ gitu ya. Yang penting tempatnya di sini adem, enak buat merokok, ngobrol-ngobrol, bercanda gitu ya. Saya sendiri ikut nongkrong di situ baru 2 kali sih. Selanjutnya udah jarang banget gitu ya. Apalagi saat kita sudah mulai naik kelas 3 gitu ya, kita ya saya sendiri juga mulai fokus ya buat pelajaran dan sebagainya, banyak tugas juga. Jadi saya juga jarang nongkrong sama mereka. Ya kecuali waktu malam minggu kita tetap nongkrong bersama gitu ya kalau ada waktu ya. Suatu hari Bayu cerita gitu ya, "Bro," gitu, "ada Bayu." "Enggak apa-apa." "Ngapain nggak pernah nongkrong lagi di situ?" "Aduh, tahu sendiri kan tugas kita banyak banget gitu ya. Apalagi kelompokku itu kalau jam istirahat kita ngerjain tugas masih sempat-sempatnya gitu ya." "Oh gitu, iya. Emang kenapa yuk?" "Enggak, itu si Reno kemarin itu apa itu, tahu nggak itu ruangan kecil yang sebelah lab biologi itu?" "Oh ya tahu dong, itu kan nggak dipakai kan." "Ada pelang kayunya." "Iya itu Reno masuk." "Masuk? Ngapain masuk situ? Kan itu di palang kayu." Heran juga pas saya waktu itu. Gimana caranya yuk? Jadi si Reno itu kan nyopot kayunya itu dipaksa gitu ya. Dipaksa dicopot itu, ditarik gitu ya, copot memang akhirnya dua palang kayu itu copot, dan si Reno itu bisa buka pintu yang terkunci. Kenapa? Karena dia pernah ikut omnya kerja, bantuin omnya kerja sebagai tukang kunci gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya. Terus yuk gimana? Ngapain dia di dalam gitu ya? Dan di dalam ada apanya? Di dalam nggak ada apa-apanya sih. Ya
kotor gitu ya, cuman ada bangku tergeletak gitu aja, bangku satu, bangku sekolah. Oh gitu ya. Kotor banget di situ. Terus ngapain Reno di situ? Reno ya cuman ngambil kursi itu terus dia duduk gitu ya, diduduk sambil merokok gitu ya. Yang lain gimana? Yang lain nggak ada yang mau masuk gitu ya. Bahkan teman-teman minta, "Anu keluar nu, keluar keluar." Tapi Reno nggak mau keluar gitu ya. Jadi dia cuman bilang enak di sini adem sambil merokok gitu ya, dia sambil sambil ketawa-ketawa gitu ya. Ya terus ya udah gitu aja, terus udah dibalikin kok, udah dikunci lagi, pelang kayunya dipasang lagi, pukul sama Reno pakai batu. Oh gitu. Jadi ya udah selesai, nggak ada masalah kok. Yuk kapan-kapan nongkrong lagi Kak, Bayu ngajak gitu. Tapi saya ogah sih. Jadi eh, saya kurang kurang sreg dengan apa yang dilakukan sama si Reno gitu ya. Ngapain dia apa itu bobol masuk di ruangan itu gitu ya. Saya ada perasaan gak enak juga gitu waktu itu. Dan saya selalu menolak kalau ada ajakan nongkrong-nongkrong merokok di area sekolah lagi gitu ya. Sejak saat itu Reno sering sakit-sakitan. Dia sering demam badannya dan tidak masuk sekolah. Dan ada kejadian lain, si Intan teman kami yang punya jantung lemah itu beberapa kali kesurupan, matanya melotot, kejang-kejang gitu, pernah juga mengeluarkan apa itu suara-suara yang nggak jelas. Sempat heboh juga sekolahan waktu itu ketika Intan kesurupan ya. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan pembobolan toilet lama. Suatu hari saya sama Bayu berada di kantin. Ketika bel masuk, kami sengaja masih pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Lalu waktu itu ada Bu Kantin dan saya nanya, "Bu, Ibu ini udah lama Bu ya di jualan di sekolahan ya?" Dan Bu Kantin bilang dia sudah jualan di sekolahan ini sejak tahun 83. Jadi setahun setelah sekolahan ini berdiri gitu. Lalu Bayu nanya ke Bu Kantin, "Bu, tahu nggak Bu, ruangan yang ditutup itu yang di sebelah lab biologi, toilet lama?" Bu Kantin langsung terdiam. Lalu dia bertanya, "Memang kenapa Mas kok tanya itu?" Gitu. "Nggak apa-apa Bu," kata Bayu gitu. Bu Kantin sedikit penasaran gitu ya dengan mengercitkan dahinya ini berkerut gitu ya. Terus nanya lagi, "Memang kalian sering ke situ?" Bayu ketawa, "Iya Bu, kami ya pernah lah nongkrong-nongkrong di situ, dan si Reno pernah masuk," katanya. Langsung Bu Kantin langsung matanya agak melotot. "Masuk," katanya gitu. "Iya Bu, masuk. Kan dikunci Mas. Udah dikasih palang kayu itu." "Iya Bu, si Reno bisa buka dan dia masuk ke dalam." "Ngapain di dalam?" kata Bu Kantin gitu. "Nggak ngapa-ngapain kok, cuma sebentar aja, terus keluar lagi, terus ditutup lagi. Palangnya udah dipasang lagi kok." Bu Kantin tiba-tiba berjalan menjauh dari kami, dia masuk ke dalam ruangan yang di belakang kantin itu, hampir tabrakan dengan suaminya kan penjaga sekolah gitu ya. Terus kami pamit, ya kami bayar, kami pamit balik ke kelas gitu ya. Saya dan teman-teman selanjutnya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu memikirkan hal yang aneh-aneh, dan kami juga fokus dengan pelajaran kami karena sudah kelas 3 dan kita sudah mau lulus gitu ya. Ada kejadian yang mengerikan juga terjadi ketika waktu kami itu ada kerja bakti di kelas gitu ya. Di kelas, untuk kelas 3 kita adakan kerja bakti bersih-bersih gitu ya, karena bersih-bersihnya itu agak lama, teman-teman pulang sorean gitu ya. Jadi di kelasnya Fahmi itu ham hampir mau isak gitu ya, baru selesai gitu ya. Dan mereka mengalami sebuah kejadian sangat-sangat menakutkan gitu ya.
Jadi ketika mereka sedang duduk-duduk di bangku setelah selesai kerja bakti, tiba-tiba ada perempuan, cewek gitu ya, dengan rambut yang agak yang panjang sih, menutup wajahnya, dia menunduk gitu ya, masuk ke dalam kelas dengan baju seragam sekolah SMA. Tapi Fahmi dan teman-temannya waktu itu mereka ada di dalam ruangan itu ada 8 orang. Mereka agak penasaran, curiga gitu ya. Kok bajunya modelnya agak aneh ya. Jadi nggak ini ya, bukan seragam sekolah yang agak panjang gitu ya, nggak yang di bawah lutut, kemejanya juga agak kedombrangan gitu ya. Dan lusuh banget gitu ya. Ini cewek masuk ke dalam pintu, masuk dari pintu, masuk ke dalam kelas, berjalan ke belakang pelan-pelan. Ini teman-teman semua pada ngeliatin, berjalan terus ke belakang dan tiba-tiba nih cewek menembus tembok, hilang. Fahmi sama teman-temannya itu langsung keluar berlarian mereka. Berita ini langsung cepat menyebar keesokan harinya gitu di sekolahan gitu ya. Wah, jadi bahan pembicaraan gitu ya. Eh, tapi sepertinya guru-guru tidak terlalu ini sih, tidak terlalu menghiraukan cerita itu atau mereka menutupi gitu ya. Tapi setelah kejadian itu nggak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi. Nggak ada sama sekali. Hingga akhirnya kami lulus SMA. Waktu kelulusan, kami kan sempat coret-coret baju itu ya, sama pilok dan sebagainya gitu ya. Dan kami pingin ini bikin kenang-kenangan lah, foto-foto di sekolahan gitu. Dan saya sama Bayu itu sempat mau pamitan ke Bu Kantin gitu. Sempat pamitan sama Bu Kantin. Waktu kami ke belakang di kantin, Bu Kantin kok gak ada gitu ya. Udah sepi gitu. Yang ada suaminya, Pak penjaga sekolah gitu ya. Tapi ketika penjaga sekolah melihat kami, Pak penjaga sekolah ekspresi mukanya tidak suka sama sekali. Seperti marah tapi dipendam gitu ya. Dan setelah melihat kami, dia langsung berbalik badan dan berjalan menjauh gitu. Kami panggil, Pak, 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 Pak. Terus akhirnya dia berhenti dan menoleh gitu ya, balikkan badan gitu ya. Ada apa? Gitu. Mau pamitan Pak. Ibu di mana? Ibu keluar, kata Pak, kata suaminya seperti itu. Pak, boleh ngobrol sebentar? Pak penjaga sekolah sebenarnya enggan untuk berbicara dengan kami, tapi waktu itu saya ada perasaan nggak enak dan penasaran gitu loh tentang beberapa kejadian beberapa bulan ke belakang itu. Akhirnya Pak penjaga sekolah bersedia untuk ngobrol. Tapi sebelum kami berbicara sepatah kata pun, Pak penjaga sekolah langsung bilang, kalian ini sudah melanggar sesuatu yang tertutup selama bertahun-tahun. Saya sama Bayu cuman saling berpandangan. Maksudnya Pak, kalian sudah masuk ke dalam ruangan itu. Kami jadi ada ketakutan juga. Setelah mendesak Pak penjaga sekolah untuk menceritakan kejadiannya, akhirnya Pak penjaga sekolah bercerita. Jadi pada tahun 1985, waktu itu sekolahan sudah sepi. Semua murid pada pulang. Pak penjaga sekolah sedang membersihkan area sekolahan. Waktu berada di sekitar lab biologi, beliau mendengar suara pintu toilet itu seperti digedor-gedor.
Tapi ketika didekati, suaranya berhenti. Pak penjaga sekolah tidak berpikir macam-macam. Akhirnya dia waktu itu berpikir bahwa mungkin mana ada itulah, mungkin udah sepi banget, nggak ada siapa-siapa di sini. Dan karena memang kerjaannya masih banyak, Pak penjaga sekolah eh, pindah dari tempat itu. Besok paginya, ketika sekolah sudah dimulai, ada siswi cewek itu ya masuk ke dalam toilet. Ketika dia mendorong pintu toilet, seperti ada yang mengganjal di balik pintu itu. Ketika dia paksa pintu itu terbuka, siswi ini berteriak histeris dia sambil berlari dia. Ternyata di balik pintu itu ada siswi yang gantung diri. Jadi siswi itu mengambil bangku dan dia naik di atas bangku itu. Dia melilitkan tali di atas ini, di atas pintu itu ada ventilasi kayu gitu ya. Dia ikat di situ. Ketika lehernya sudah terikat, dia menendang bangkunya dan dia mati tergantung di situ. Kejadian itu sempat ramai. Untuk motif si cewek itu bunuh diri, Pak penjaga sekolah tidak bercerita banyak. Tapi sejak itu toilet ditutup, dikunci dan dikasih palang kayu. Saya dan Bayu sangat ketakutan. Dan Pak penjaga sekolah berpesan agar kami menjaga teman kami Reno yang masuk ke dalam toilet itu. Setelah mengetahui kisahnya, kami pamit. Setelah lulus sekolah 2 bulan 3 bulan tidak terjadi apa-apa. Lalu kami dapat kabar Reno sakit kejang-kejang. Dia sempat dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin parah. Dia seperti orang depresi, jadi gila. Saya menceritakan ini karena 2 bulan yang lalu sepupu saya sekolah di sekolah yang sama, dan dia ketemu saya dan bercerita kalau di dekat lab biologi itu sering ada cowok duduk jongkok merokok di situ. Banyak teman-teman yang melihat, tapi sekilas kemudian menghilang. Tapi sepupu saya sendiri tidak pernah melihat sih, teman-temannya yang melihat. Lalu saya berikan foto Reno ke sepupu saya dan tolong ditanyakan ke teman-teman yang pernah melihat apakah sama dengan anak yang nongkrong merokok di dekat lab biologi itu. Dan ternyata sama. Sedangkan kondisi Reno saat ini dia gila. Mana mungkin dia merokok di sekolahan dengan pakai baju seragam, nggak mungkin.
Saya sendiri nggak pernah sih, hampir nggak pernah main ke rumahnya, tapi saya sering nyamperin dia waktu dia jalan. Dia itu jalan, sering jalan kaki siang hari sampai sore hari di pinggir-pinggir jalan gitu dekat rumahnya. Seminggu yang lalu saya samperin dia, saya bawain rokok kesukaan dia. Dia seperti nggak ingat saya sama sekali. Ketika saya berikan rokoknya, dia menampel, menolak. Rokoknya ditampel gitu. Lalu dia ketawa-ketawa sambil berjalan pergi. Seminggu yang lalu saya menghubungi dua orang teman saya. Bayu sekarang dia ikut omnya bekerja di Kalimantan, sedangkan Gilang masih kuliah di Jogja. Dan Fahmi, maaf, Fahmi sudah meninggal setahun kemarin kecelakaan motor. Saya kabarkan apa yang terjadi di sekolahan dan kondisi Rindu saat ini kepada Bayu dan Gilang. Apakah mungkin secara jiwa atau ruhnya si Rino itu tertawan di sekolahan, sedangkan Rino secara fisik dia gila? Saya minta Bayu dan Gilang untuk segera pulang, untuk menyelesaikan ini semua. Kasihan si Reno. Bye. Di sini saya titip pesan sama dua orang teman saya. Bye. Kalau bisa pulang, bye. Pulang. Segera lulus. Pulang. Kasihan Reno. Kita selesai ini segera. Buat pemirsa yang dengerin ini semua, mohon doanya, dan segera setelah teman-teman saya pulang, kami akan cari bantuan dan kami akan segera selesaikan ini semua. Saya rasa cukup saya ceritakan ini saat ini. Semoga dua orang teman saya segera pulang. Semoga Fahmi tenang di sana. Semoga Rino cepat sembuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.